Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Max with Razali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Video ini merupakan serial atau rangkaian daripada kuliah atau diskusi kita tentang materi matematik pada topik prakalkulus. Kita lihat seperti apa itu nilai mutlak atau dalam bahasa Inggris dibilang absolute value. Jadi nilai mutlak suatu bilangan A. Bilangan A apa saja ya. A bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Nilai mutlak suatu bilangan A itu dinyatakan dengan lambang seperti ini. Ada kayak pagar gitu ya. Itu menyatakan apa? Artinya adalah jarak dari bilangan A terhadap titik asal, yaitu titik 0 pada garis bilangan real. Itu dulu. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu menyatakan jarak. Jadi kalau ada garis bilangan, di tengah-tengah ini 0, di sini ada bilangan A itu mungkin kita bilang 7, boleh 7. Nah, 7, posisi 7 itu di sini. Memang tidak bergeser ke kiri atau ke kanan sama sekali. 7. Tetapi manakala 7 kita beri tanda mutlak, mutlak 7, lalu ini sama dengan 7. Itu artinya apa? Itu artinya adalah ketika dinilai mutlak kan, menyatakan jarak antara bilangan 7 terhadap 0 pada garis bilangan tadi. Warna hijau itu menyatakan jarak. Nah, bilangan apalagikah yang pada garis bilangan yang jaraknya dengan 0 adalah 7? Tentunya bukan hanya positif 7. Di sini kita punya di kirinya negatif 7. Nah, negatif 7, ini dia. Dari sini sampai sini, ini juga jaraknya adalah 7. Jadi kalau kita negatif 7 kita mutlakkan, itu hasilnya adalah 7. Artinya jarak dari bilangan negatif 7 ke 0 adalah 7 satuan. Nah, demikian. Kita lihat sekarang definisi nilai mutlak. Kita baca sama-sama. Nilai mutlak dari suatu bilangan A dinyatakan dengan lambang ini ya. Pak ini, yaitu ini dia. Maaf, saya batuk. Seperti ini. Yaitu nilai bisa A dan bisa negatif. Kapan A? Jika A lebih besar sama dengan 0, dan kapan dia negatif A? Jika A-nya adalah lebih kecil dari 0. Jadi saya akan coba tuliskan seperti ini dalam slide warna bersih. Ini. Jadi di dalam nilai mutlak, A, definisinya bisa A atau negatif. Ini jika A lebih besar sama dengan 0, A kurang dari B. Karena ini adalah jarak, kita artikan sebagai apa? Jarak A terhadap 0 pada garis bilangan. Ya. Nah, karena jarak itu tidak mungkin negatif, maka nilai mutlak A pasti akan lebih besar atau sama dengan 0. Untuk itulah, kalau kita punya negatif 5 dimutlakkan, 5. Kalau ada bilangan negatif 8, bilangannya negatif 8, tapi ketika kita mutlakkan itu artinya 8. Cara membacanya adalah jarak dari bilangan negatif 8 terhadap 0 adalah 8 satuan. Kalau yang ini kita baca jarak dari bilangan negatif 5 terhadap 0 adalah 5 satuan. Jadi semua bilangan negatif kalau kita mutlakkan menjadi positif. Positif dalam artian jaraknya. Nah, tentu kalau bilangannya 10 dimutlakkan ya 10. Artinya sama saja jarak dari angka 10 terhadap 0 pada garis bilangan adalah 10 satuan. Nah, kita lihat beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu memiliki sifat seperti ini. Ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Di sini kita sematkan ada 6 sifat nilai mutlak, tetapi nanti akan ditambah. Pertama, yaitu nilai mutlak dari hasil kali dua bilangan A kali B adalah mutlak A kali mutlak B. Misalnya 2 dikali negatif 3. Ini maka kita bisa pecah menjadi mutlak 2 dikali mutlak negatif 3. Demikian ya. Demikian juga yang bagi. Nilai mutlak A per B adalah mutlak A dibagi mutlak B dengan catatan
B-nya tidak 0. Pangkat di dalam nilai mutlak kita boleh keluarkan. Nah, ini 3 hal. Kemudian, untuk persamaan atau persamaan, maaf, kemudian untuk persamaan yang melibatkan nilai mutlak, ya, dengan A lebih dari 0, di mana A-nya bilangan positif, maka akan berlaku sifat 4, 5, dan 6. Ya. Artinya nilai mutlak X sama dengan A itu akan berlaku kalau kita buka jika dan hanya jika X itu plus minus A. Mari kita lihat bagaimana memahami hal seperti ini. Untuk yang keempat, pada sifat nilai mutlak. Tadi dikatakan kalau X sama dengan A, A-nya positif, maka kita membuka menjadi apa? Kenapa demikian? Kita beri contoh. Ini X sama dengan 8. Itu artinya apa? Itu artinya kalau kita baca jarak, seperti tadi ya, jarak bilangan X terhadap 0 adalah 8. Yaitu tentu kita akan katakan di sini 0, ini 8, ini min 8. Jadi hanya 2 bilangan ini saja, yaitu hanya 2 buah bilangan ini saja, itu 8 dan min 8. Dalam kasus ini ya, dalam kasus contoh ini saja tentunya maksud saya, yang jaraknya terhadap 0 adalah 8 satuan, negatif 8 dan positif 8. Oleh karenanya, makanya kedua bilangan tersebut adalah, kalau kita buka, akibat dari konsekuensi ini, X sama dengan plus minus 8. 8 atau min 8 atau positif 8. Kemudian sifat yang kelima. Dalam sifat 5 dikatakan nilai mutlak X kurang dari A. Itu kalau dibuka jadi gimana? Min A seperti ini. Kenapa bisa begitu? Misal, contoh. Nilai mutlak X kurang dari 3. Itu cara membacanya apa? Bilangan apa saja? Bilangan X yang jaraknya terhadap 0 pada garis bilangan ya, kurang dari 3. Nah, bilangan apa yang bilangan X apa yang pada garis bilangan yang jaraknya terhadap 0 kurang dari 3. Jadi kita letakkan sini 0, ini 3 ya. 3-nya kita kasih bolong ya, nggak ikut atau 3. Tentunya semua bilangan sebelum 3, ini dia. Ini kandidat memenuhi syarat untuk dikatakan jaraknya terhadap 0 kurang dari 3. Itu bisa 2, bisa 1, 0,1, 0,001, dan seterusnya. Apakah hanya di situ? Tidak. Tentunya kita lihat ke sebelah kiri, yaitu negatif 3. Nah, bilangan-bilangan yang jaraknya juga terhadap 0 adalah kurang dari 3, yaitu bilangan seperti negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Sekarang jika shading hijau dan shading biru ini saya gabungkan, itu menyatu akan menjadikan dia seluruh bilangan yang berada di antara min 3, 3, 3. Nah, demikian. Dalam hal ini di mana A-nya adalah 3. Ini adalah contoh geometrinya ya. Nah, kemudian kita lihat contoh lagi di sini. Bagaimana kalau kita punya X ditambah 8 kurang dari 3? Berapa nilai X? Ini sama saja membahasakannya, yaitu bilangan X tambah 8 yang jaraknya kurang dari 3. Yang jaraknya terhadap 0 kurang dari 3. Oke, kita tidak lagi menggunakan geometri, tetapi kita menggunakan sifat bahwa tadi jika bilangan X, nilai mutlak X kurang dari A, maka dia akan dibuka menjadi min A hingga A. Artinya di sini yang menjadi A adalah 3. Konsekuensinya ini negatif 3 kurang dari 3. Dan di sini bukan X, tetapi semuanya di sini itu X tambah 8. Nah, pada video kita tentang pertidaksamaan,
kita telah membahas bagaimana menangani pertidaksamaan seperti ini. Tentu kita menghilangkan 8, caranya dikurang 8, ketiga ruas ya, jadi min 3, min 8, X tambah 8 kurang 8, 3 dikurang 8. Kita akan mencoret ini, negatif 11, negatif 5. Jadi ini adalah solusinya ya, untuk case seperti ini. Anda boleh mencoba problem ini. Bagaimana kalau dia 2x min 8 kurang dari 10? Bagaimana pula dengan yang B? 3x tambah 6 kurang dari negatif 3. Apa jawabannya? Dari ini apa jawabannya? Kemudian, untuk part yang ke-6 ya, bagian yang ke-6, nilai mutlak dikatakan jika X lebih dari A mutlak, maka cara membukanya X kurang dari min A atau X lebih dari A. Mengapa demikian? Kita berikan contoh seperti ini. Ada misalnya X lebih dari 5. Itu arti membacanya seperti apa? Kita membaca bilangan X yang jaraknya terhadap 0 adalah lebih dari 5. Bilangan apa pada garis bilangan yang jaraknya terhadap 0 lebih dari 5? Kita gambarkan, letakkan 0 sini. Tentunya bilangan yang lebih dari 5, kalau bilangan bulat pasti 6. Ya, kalau bilangan bulat, ini 5 sini. 5. Tentunya bilangan yang jaraknya terhadap 0 lebih dari 5 adalah bilangan-bilangan yang saya shading ini. Nih, semua bilangan yang lebih dari 5. Ada lagi tidak? Itu ada di sebelah kirinya 0, yaitu min 5. Nah, semua bilangan yang berada di kiri min 5, dia akan memiliki jarak yang lebih besar dari 5 terhadap 0. Ya. Oleh karena itu, yang menjadi solusinya ini. Artinya ini apa? X kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. Jadi ini dan ini. Itulah kenapa berlaku hal seperti ini. Dan dalam hal ini yang menjadi A adalah 5. Maka kita katakan X kurang dari min A kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. Itu contohnya seperti itu. Saya tambahkan lagi dengan 1-2 contoh lagi. Bagaimana jika kita punya 3X tambah 1 lebih dari 10? Nah, ini sama. Kita gunakan sifat yang tadi kan, kita buka, yaitu dia akan tadi kan X kurang dari min A atau apa? X lebih dari A. Nah, yang menjadi A bagi kita adalah 10. Tapi yang menjadi X kita adalah semua ini. Jadi X-nya nanti kalian ganti dengan 3X tambah 1. Jadi ini akan menjadi 3X tambah 1 kurang dari min A. 10 atau 3X tambah 1 lebih dari 10. Nah, selesaikan pertidaksamaan ini masing-masing. Ini menjadi min 11. Ini kalau kita bagi menjadi min 11/3. Atau ini menjadi 9 ya. Kemudian X lebih dari 3. Jadi solusinya adalah apa? X kurang dari min 11/3 atau X lebih dari 3. Dan jika kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan solusi ini, lihat di sini kita membuat begini ya. Kita bikin ini putus ya. Di sini ada min 11/3, di sini ada 3, kemudian jawabannya adalah area yang di sini. Tapi tidak menyentuh min 11/3 dan juga tidak menyentuh 3. Itu solusinya jika dinyatakan dalam garis bilangan. Demikian. Berikutnya saya akan membahas satu contoh 7 yang saya ambil dari buku College Algebra karangan Solve an equation involving absolute value. Bagaimana persamaan ini kita selesaikan? Oke, baik. Ini artinya apa? Kita tahu contoh ya, kalau nilai mutlak, ya di sini X kan nilai mutlak.
itu kan X bisa jadi positif ya. Bisa jadi X adalah negatif. Artinya di dalam contoh nilai mutlak itu definisinya kan begini. X bisa min X kan begitu. Artinya apa? Yang di dalam kurung ini, yang di dalam tanda mutlak itu mungkin positif, mungkin negatif. Ya kan? Ini mungkin positif, mungkin juga negatif. Oke, jadi kita buat untuk yang positif, maka persamaan ini bisa kita ganti, kita tinggal buka. Kalau kita menganggap yang di dalam tanda mutlak itu positif, maka kita akan buat menjadi X kuadrat dikurang 3X sama dengan min 4X tambah 6. Ini adalah case 1. Kasus 1, yaitu kalau kita menganggap dia positif, artinya kita mengasumsikan atau menganggap kemungkinannya kan hanya 2, bahwa yang di dalam tanda mutlak itu bernilai positif. Kasus pertama. Maka kita selesaikan ini ya. Kita selesaikan, ini kita rapikan menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktor ya. X tambah 3, X min 2 sama dengan 0. Kita punya X1 min 3, kita punya X2 sama dengan 2. Baik, ini adalah untuk kasus yang pertama. Untuk sementara, ini kita katakan jawaban kasus 1 ya. Case 1. Case 1 kita menganggap dia positif. Nah, pada case 2, kita menganggap justru yang di dalam tanda mutlak itu adalah negatif. Artinya X kuadrat kurang 3X itu kita anggap negatif. Maka dalam membukanya menjadi kita kasih aja negatif. Kan dia negatif. Nah, seperti itu. Kurang 3X, kita anggap negatif. Jadi kita kasih aja di sini tanda negatifnya. Demikian ya. Kemudian kita samakan dengan apa? Kita samakan dengan min 4X tambah 6. Oke, kita selesaikan. Min X kuadrat ditambah 3X sama dengan. Oke, kita selesaikan lagi. Minus 7 ya. O plus 7X dikurang 6 sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, ini akan menjadi X kuadrat kurang 7X tambah 6. Faktornya menjadi ini. Kita punya X3, tadi ada X1 ya, 6, kita punya X4, 1. Ini jawaban case 2, ya kan? Ini adalah jawaban case 2. Nah, jadi keseluruhan jawaban, jadi jawaban case 1 tadi menghasilkan nilai min 3 dan 2 ya. Jawaban case 2 itu 6 dan 1 ya. 6 dan 1. Kita akan uji sekarang. Ingat, kita lakukan pengecekan. Jadi kita jangan serta-merta berpikir bahwa dengan kita temukan 4 jawaban pada kasus 1 dan 2, nilai-nilai X ini kita masukkan ke sini. Apakah sama, memenuhi atau tidak. Nah, ini kita lakukan cek. Ini kita masukkan X sama dengan negatif 3 ke dalam pertidaksamaan ini ya. Nih, jadinya dapat ya 18 sama dengan 18 ya. Artinya semua X di kiri dan di kanan itu menjadi negatif 3. Maka kita ambil X sama dengan min 3, kita oke. Kita bisa terima. Kemudian kita cek lagi dengan mengambil X sama dengan 2.
kita masukkan. Jadi semua X dalam hal ini, semua X kita ganti menjadi, di sini kita ganti menjadi negatif 2. Dari ini perjalanannya memberikan hasil di mana ruas kiri 2 dan di ruas kanan min 2. Ya tentu ini no. Artinya X sama dengan 2 gagal, kita cross. Ini bukan jawabannya. Dan seterusnya kita masukkan X sama dengan 1. Kita peroleh hasil 2 sama dengan 2. Berarti 1 valid, benar. Ini valid, ini valid. Nah, bagaimana dengan 6? Kita masukkan X sama dengan 6. Hasilnya ternyata yang kiri 18, yang kanan min 18. Tentu dia no, tidak benar. Maka ini kita cross. Jadi hanya ada berapa solusi? 2 solusi yang valid atau yang benar, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Jadi walaupun kasus 1, kasus 2 memberikan jawaban sebanyak 4, tapi setelah pengujian balik, kita hanya mendapatkan 2 jawaban yang benar-benar valid untuk bisa kita terima sebagai solusi dari masalah nilai mutlak ini. Kemudian selanjutnya setelah 6 sifat pertama atau aturan pertama dengan buah dari nilai mutlak yang telah saya terangkan, kita masuk kepada 2 sifat nilai mutlak lain lagi, yaitu sifat yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Tentu dalam ini hanya penomoran dari saya ya, di buku-buku lain tentu nomornya berbeda-beda, tapi tidak mengganggu. Jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka kita buka menjadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Jika nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, maka X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi seringkali untuk persamaan dan pertaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, start dari kita sifat nomor 4, ya, 5, 6, kemudian 7, 8, di dalam menyelesaikan persamaan atau pertaksamaan nilai mutlak, yang kita lakukan adalah escape, melarikan diri dari tanda mutlak itu. Jadi di sini kan yang di kiri kan ada tanda mutlaknya nih. Maka kita buka menjadi tidak ada tanda mutlak, lalu bekerja di sini. Bekerja di sini dan bekerja di sini dengan kondisi tidak ada tanda mutlak. Mari kita lihat contoh. Ada 2 soal problems. Di ada problem sini, nilai mutlak 3X tambah 1 kurang dari 2 dikali nilai mutlak X kurang 6. Nah, ini 2 tanpa tanda mutlak. Tapi 2 itu kalau kita mutlakkan ya bisa seperti ini, sama. Kemudian kita gunakan sifat perkalian yang pertama dari tanda mutlak, nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ini bisa kita gabung menjadi seperti ini. Oke, ini masih ada tanda mutlak ya, kedua-duanya ini. Nah, menurut sifat nilai mutlak, kita hilangkan, tetapi kita kuadratkan yang kiri, kuadratkan yang kanan. Nah, pekerjaan kita sekarang adalah tinggal menyelesaikan pertidaksamaan ini. Tetapi jangan pernah mencoret kuadratnya atau dengan mengambil akar keduanya, itu tidak benar. Saya tidak berpanjang lagi di sini karena ini sudah saya berikan pada video sebelumnya bagaimana menghandle pertidaksamaan. Yang saya lakukan sekarang adalah solusi dengan menggunakan Wolfram Alpha. Ada masuk ke Wolfram Alpha, tuliskan saja perintah seperti ini pada Wolfram Alpha dan Wolfram Alpha akan mengeksekusi dan jawabannya akan berada di kisaran dari min 13 hingga 11/5. Dan kalau kita tuliskan dalam notasi lain yaitu negatif 13, 11/5. Kurungnya kurung biasa bukan kurung siku. Nah, demikian. Ini adalah contoh 12, silakan Anda baca. Saya ambil dari buku Kalkulus edisi 9 karangan Purcell and Rigdon ya. Ini ada contoh 12, kemudian ini jawabannya, aplikasi daripada nilai mutlak. Nah, sebagai penutup daripada video kali ini yang membahas nilai mutlak, saya berikan soal-soal praktis yang saya ambil dari buku Calculus Early Transcendental edisi ke-6, karangan James Stewart. Ada dari soal 43 sampai 46, 47 sampai 56. Selesaikanlah persamaan dan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam memahami topik ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.